Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Kita akan membahas topik pertama, yaitu terapkan 5 hal ini agar SISREF atau Systematic Review teman-teman lolos di conference dan bisa presentasi ya di conference ataupun PIT. Sebelumnya, buat teman-teman yang masih awam ya terkait penulisan ataupun systematic review, tidak perlu khawatir ya. Jadi prinsipnya adalah kita di sini membahas systematic review. Systematic review itu adalah hanya salah satu kategori atau tipe dari paper. Paper yang bisa teman-teman submit ke conference ataupun PIT atau ke jurnal itu ada dua macam atau tiga macam ya kalau lebih detail lagi. Jadi ada review article, ada original article, dan yang ketiga adalah case report. Nah, systematic review ini adalah salah satu jenis dari review article. Review article itu bedanya dengan original article adalah dia ini membahas artikel lainnya, jadi tidak punya data mandiri, gitu ya. Misalnya ada studi orang lain ya, ada 10 studi orang lain terkait dengan topik A. Nah, review artikel ini membahas 10 studi tersebut. Tidak ada pengumpulan data secara mandiri. Nah, kita akan fokus pada systematic review, yaitu review artikel yang metodologinya mulai dari pembuatan ide hingga penulisannya itu sistematis. Nah, nanti teman-teman bisa lebih dalami terkait systematic review di course-nya Actus. Saya akan membawakan 5 tips and trick yang paling penting ya untuk bisa mendapatkan judul dan mulai menulis systematic review pertamanya teman-teman. 5 tips itu, yang pertama dan yang kedua ini tentang gimana sih mencari judul yang efisien. Nah, kita mulai ya. Jadi tips pertama dan kedua adalah tentang membuat judul dari nol. Dua kesalahan utama ya dalam mencari ide itu adalah teman-teman mencari ide systematic review tanpa format yang jelas. Maksudnya format itu seperti apa? Jadi ada batasannya ya pada populasi idenya teman-teman itu tidak ngawang. Misalnya efektivitas obat A pada kondisi B gitu ya. Nah, formatnya itu ada nanti kita bahas ya, bernama dengan PICO. Sehingga ketika teman-teman mencari ide itu sudah ada formatnya, kita tinggal mengisi format tersebut. Kesalahan kedua dalam mencari atau sumber ide adalah cari idenya pakai nanya AI. Ya, misalnya ChatGPT atau Gemini dan sebagainya. Yang saya lihat dari klien-klien yang saya tangani itu sering mereka bertanya kepada AI. Misalnya, apa sih topik yang bagus tentang kardiologi untuk dibuat jadi systematic review? Kenapa itu hasilnya kurang baik? Nah, yang kita bahas. Dan yang ketiga juga kesalahan dalam mencari ide adalah mencari ide itu dari mikir doang ataupun dari pengalaman ya, pengalaman klinis dan pengalaman pengalaman menulis ataupun hanya dari feeling. Nah, kenapa ini eh, akan menjadi tidak efisien? Nanti akan kita bahas juga. Lalu juga kesalahan dalam mencari ide adalah tidak punya kriteria ide yang jelas. Asal cari ide, pokoknya dapat ide yang menarik. Kemudian juga ide difikskan sebelum membaca literaturnya. Sehingga apa sih akibatnya? Kenapa kok ini menjadi kesalahan? Hasilnya adalah tidak efisien, yaitu ide yang dibuat terlalu luas. Kemudian tidak ada contoh jurnalnya, gitu ya. Jadi sudah ada idenya, tapi ketika dicari, kan review artikel harus ada artikel yang direview nih. Ibaratnya mau membuat review produk, tapi nggak ada produknya. Nah, nggak ada contoh jurnalnya, padahal sudah ada ide yang dibuat. Atau sudah punya ide nih, tapi idenya itu generik atau kurang novelty. Ini ciri khas ide yang dibuat pakai AI. Nah, untuk cari ide tanpa format ini maksudnya gimana sih? Nah, alur yang salah adalah ketika teman-teman mau mencari judul untuk systematic review, di pikirannya itu membuat judul dalam bentuk kalimat. Ya, misalnya bagaimana sih eh, peran obat ini ya obat A dalam penanganan kondisi B gitu ya. Nah, itu akan terlalu luas ya idenya dan juga abu-abu. Gimana yang benar yaitu caranya pakai format PICO. Ini untuk membuat ide ya, yaitu P population, I intervention, C comparison dan O-nya adalah outcome. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika membuat ide systematic review, kita pikirkan dulu populasi apa yang mau kita teliti. Misalnya populasi orang Asia dengan penyakit jantung koroner atau semua orang dengan penyakit ginjal kronis atau orang dengan obesitas. Nah, itu kita harus sudah sempitkan dulu populasinya. Setelah populasinya kita sempitkan, selanjutnya adalah kita pikirkan
intervention ya, yaitu obat apa yang mau diteliti, atau prosedur apa yang mau diteliti, atau mungkin faktor risiko apa yang mau diteliti, alat diagnosis apa yang mau diteliti. Setelah kita punya satu fokus ya untuk obatnya dan sebagainya tadi, kita harus punya pembanding ya. Jadi obatnya dibandingkan dengan apa? Apakah dengan placebo atau mungkin obat lainnya? Alat diagnosisnya dibandingkan dengan apa? Apakah dengan gold standard atau alat diagnosis lainnya? Dan yang terakhir, dan orang-orang sering kelewat, adalah outcome-nya. Jadi apa yang mau diteliti tentang perbandingan itu? Misalnya kita membandingkan luaran atau outcome mortalitasnya. Orang yang diberikan obat aspirin misalnya dibandingkan dengan clopidogrel, bagaimana sih mortalitasnya? Ada populasi orang dengan acute coronary syndrome. Itu adalah contoh ide yang sesuai dengan format PICO. Nah, kalau sudah pakai format PICO, otomatis idenya jelas dan mudah menemukan contoh studinya. Jadi, tips nomor satu adalah menggunakan format PICO dalam mencari atau membuat ide systematic review dan meta-analisis. Kemudian yang kedua juga, kenapa sih nanya AI ala kadarnya ya? Seperti contohnya ini, list atau buatkan ide yang feasible. Ya, maksudnya feasible itu adalah bisa dilaksanakan, interesting atau menarik, dan novel, ada kebaruannya, untuk membuat systematic review di bidang kardiologi. Nah, kalau teman-teman nanya seperti ini aja ke ChatGPT ataupun Cloud dan sebagainya, jawabannya mesti seakan-akan meyakinkan ya. Jadi, kalau targetmu adalah systematic review yang visible untuk mahasiswa kedokteran atau dokter muda, nah dia akan memberikan banyak topik ya. Di sini dia memberikan sampai 11 topik. Nah, contohnya di sini dia memberikan topik penyakit jantung koroner, judulnya atau pikonya adalah pada populasi Asia membandingkan high intensity statin dengan moderate intensity statin. Dengan luarannya adalah MACE ya, dan adverse events. Dia bilang fokus novelnya adalah karena pada etnis Asia, belum sebanyak penelitian pada populasi barat. Ini adalah ciri khas dari AI, yaitu dia kalau terutama kalau teman-teman menggunakan mode yang instan ya, dan tidak ada banyak berpikirnya, tidak ada research-nya, dia akan confident saja padahal banyak salahnya. Contohnya di sini adalah P, populasinya populasi Asia. Jadi penggunaan high intensity statin versus moderate intensity pada populasi Asia. Nah, ini kan dipertanyakan, populasi Asia dengan penyakit apa? Ya, apakah statin pada hiperkolesterolemia aja atau pencegahan sekunder setelah stroke dan sebagainya, itu tidak didetailkan. Kemudian dia bilang ada novelty-nya ya, karena fokus pada etnis Asia. Padahal ketika saya konfirmasi, apakah ada systematic review di tahun 2021, 2026 mengenai topik ini, menggunakan aplikasi Consensus App ya, itu sudah ada 7 systematic review tentang topik ini, sehingga novelty-nya itu sangat kurang sebenarnya. Nah, itu adalah akibat dari cuma nanya aja ke AI. Sehingga bagaimana sih cara cari ide yang efisien? Cara cari idenya adalah, pertama, sumber idenya dibenahi dulu. Tadi kan sumber ide yang salah pakai mikir doang ya, atau nanya AI, dan tanpa pakai format. Cara atau sumber ide yang benar adalah, atau efisien adalah, pakai PubMed ya. Di PubMed ini adalah bank jurnal ya, jurnal-jurnal kedokteran atau kesehatan. Cari di PubMed mengenai suatu topik dan batasi ke 2 tahun terakhir. Nah, kan ada list studinya tuh, dua tahun terakhir. Itulah yang akan jadi inspirasi systematic review kita. Sehingga prinsipnya adalah studi original dari orang lain adalah inspirasi judul systematic review kita. Itu harus dipegang oleh teman-teman. Nah, dari list studi 2 tahun terakhir di PubMed itu, misalnya ada 200 atau 100 studi ya, cari satu atau dua tema atau ide yang ada 2 studi yang membahas tentang itu di 2 tahun terakhir. Dan belum ada systematic review sebelumnya, atau systematic review terakhirnya itu sudah lebih dari 2 tahun lalu. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara ini, akibatnya adalah otomatis pasti ada contoh jurnalnya idenya. Kenapa? Ya, karena teman-teman berangkat dari list studi dulu, sudah ada studinya nih. Terus kita ambil studi original orang lain sebagai contoh ide kita, gitu ya. Dan kemungkinan besar ada novelty-nya. Kenapa? Karena kita mengambil dari 2 tahun terakhir saja. Dan juga efek pentingnya adalah goal cari ide yang jelas. Teman-teman di sini batasi di 2 tahun terakhir, ada sekian puluh atau ratus studi, teman-teman tinggal screening dan cari
ide yang memenuhi dua kriteria ini. Nanti akan saya demonstrasikan di akhir ya. Nah, itu adalah tips pertama dan kedua. Kalau teman-teman ikuti ya, jadi cari idenya adalah dengan ngelis studi dulu di PubMed, dia cari ide yang belum ada systematic review-nya. Dan ada dua studi yang membahas itu di 2 tahun terakhir. Nah, teman-teman pasti akan menemukan beberapa calon ide. Ya, jangan ikuti cara yang salah tadi seperti hanya nanya ke AI ya atau menggunakan format tidak pakai format ya, tidak pakai format Pico sehingga bakal terlalu luas, kemudian idenya generik dan tidak visible. Sekarang kita akan lanjut ke tips ketiga ya, tentang variasi judul, systematic review, dan meta-analisis. Agar teman-teman itu terbuka wacana atau wawasannya mengenai systematic review itu bisa membahas apa aja sih? Teman-teman harus tahu bahwa judul systematic review dan meta-analisis tidak melulu harus membandingkan obat A versus obat B pada kondisi C. Nah, gimana sih contoh-contoh studi systematic review? Langsung aja kita ke PubMed ya. Terus kita cari misalnya acute coronary syndrome, kemudian kita batasi atau filter systematic review dan meta-analisis. Sekarang kita coba lihat sih contoh systematic review orang-orang itu membahas tentang apa. Ini ada contoh pertama ya. Ini adalah seperti yang pada umumnya, yaitu membandingkan obat A versus B. Nah, di sini bahkan ada 3 obat yang dibandingkan ya. Jadi A versus B versus C, yaitu bexagliflozin, ertugliflozin, dan sotagliflozin. Ini adalah contoh variasi judul yang pertama. Contoh variasi judul yang kedua, teman-teman itu juga bisa ya di systematic review. Bahkan ini adalah favorit saya, yaitu menggunakan topik prediksi atau faktor risiko luaran pada kondisi atau prosedur A. Contohnya seperti apa? Misalnya pada studi yang ke-7 ini, systematic review yang ke-7. Peran ya dari shock index pada acute coronary syndrome untuk memprediksi kematian atau mortalitas. Jadi kan ada banyak ya ada shock index namanya, ada parameter yang sering digunakan pada banyak penyakit. Nah, pada kondisi ACS bagaimana sih peran prediksi dari shock index ini untuk kematian? Gitu. Nah, contoh yang mirip juga ini ya, pada pasien dengan acute coronary syndrome yang menjalani PCI, bagaimana peran ya prediksi atau prognostik dari pre-procedural and post-procedural inflammatory oxidative stress biomarker. Jadi biomarker stres oksidatif ya, itu bisa memprediksi bagaimana mortalitas setelah PCI. Kemudian juga yang ketiga contohnya adalah prevalensi dan risk factor readmisi pada pasien dengan cardiovascular disease. Intinya adalah tidak membahas obat A versus obat B aja ya, tapi prediksi luarannya bagaimana. Apa saja faktor risiko dan biomarker ataupun indeks yang bisa memprediksi. Oke, kita lanjut ke variasi ketiga nih. Ini juga simple tapi sering keterima di jurnal top ya, teman-teman. Jadi, contoh ketiga adalah luaran yang gender spesifik pada prosedur A. Ini sangat sering dibahas jadi systematic review dan keterima di jurnal yang top ya. Misalnya, luaran post PCI khusus pada woman ya, pada acute coronary syndrome. Ini sangat sering dijadikan topik teman-teman. Jadi kalau misalnya ada suatu kondisi atau prosedur ya yang teman-teman tertarik, misalnya endoskopi ataupun prosedur yang baru ya, cara robotik untuk surgery, teman-teman coba fokuskan pada woman atau man ya pada kondisi tersebut. Kalau belum ada systematic review sebelumnya, nah itu bagus sekali. Kemudian contoh keempat, akurasi diagnosis atau prognostik dari suatu alat. Misalnya, bagaimana sih akurasi dan prognostik value dari CMR ya, cardiac MRI pada pasien dengan suspek acute coronary syndrome. Intinya membahas fokusnya ke aspek diagnostik, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Key point yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah variasi ide yang sudah saya sebutkan tadi hanya bisa teman-teman temukan secara efisien kalau kita itu membaca judul penelitian yang sudah ada di PubMed. Nggak bisa kita itu menemukan atau terinspirasi ide-ide tersebut kalau hanya berpikir atau pakai feeling atau pakai pengalaman. Itu adalah tips ketiga ya. Kemudian kita akan lanjut ke tips keempat ya. Jadi kita tadi sudah bahas gimana cara menemukan ide dan variasinya apa saja.
Sekarang kita bahas kapan sih sebuah judul itu bisa kita pakai atau fix. Kriterianya sederhana, teman-teman. Jadi, kalau kita sudah nemu studi originalnya tadi ya, terutama di 2 tahun terakhir, dan belum ada sisref yang baru yang sama persis dengan topik kita tadi, itu bisa kita ambil. Terutama kalau studi originalnya ini cukup banyak ya, yang sesuai dengan topiknya. Misalnya 2 atau 3 di 2 tahun terakhir, dan di 2 tahun terakhir nggak ada sisref yang sama persis. Nah, gimana cara untuk kita memastikan itu? Nanti kita bisa coba cari di PubMed aja, gitu ya. Tadi kan sudah ada satu topiknya nih yang mau dipegang. Kita cari topik itu di PubMed. Lalu kita screening apakah sudah ada systematic review yang seperti itu sebelumnya. Atau cara lainnya adalah pakai similar articles dan cited by di PubMed. Nanti akan saya demonstrasikan. Jadi intinya adalah nggak muluk-muluk ya filter ataupun kriteria untuk teman-teman bisa memfixkan. Asal Pico-nya ini ada studi originalnya 2 sampai 3 ya, di 2 sampai 3 tahun terakhir. Artinya kan sudah ada nih studi yang bisa kita review. Dan belum ada sisref yang sama persis, artinya ada novelty-nya. Itu adalah calon ide yang potensial banget untuk kita eksekusi. Cara ngeceknya gimana? Pakai PubMed ini. Dan setelah ini saya juga akan kasih tahu ada 2 platform untuk ngeceknya juga. Ya, di tips kelima ini. Nah, setelah judul fix, apa yang dilakukan? Di tahap kelima ini, setelah judul fix, kita akan melakukan namanya pilot search atau searching yang tidak sistematis ya. Kita istilahnya touch the water aja. Kita survei gitu ya. Lebih pastikan lagi studinya memang ada dan nggak ada systematic review sebelumnya. Yaitu pakai aplikasi namanya consensus.app sama Scholar Labs. Langsung aja saya contohkan ya. Oke. Nah, langsung aja teman-teman bisa buka di consensus.app. Nah, teman-teman login ya, terus buka new thread di sini. Teman-teman di sini bisa tinggal tanyakan aja tentang topik dari teman-teman yang sudah mau dipastikan tadi ya. Misalnya, teman-teman cari di sini acute coronary syndrome kan. Ini sesuai dengan langkah awal tadi ya. Acute coronary syndrome ini adalah topik yang teman-teman mau teliti, lalu batasi ke 2 tahun terakhir. Nah, di sini ada 3.915 jurnal. Ini kan banyak banget ya. Karena dari keywordnya masih terlalu spesifik. Ya, misalnya teman-teman mau lebih spesifikkan lagi, contohnya STEMI gitu ya. STEMI di 2 tahun terakhir, 2000. Nah, nanti bisa teman-teman lebih spesifikkan lagi, misalnya STEMI dan antiplatelet. Ini akan jauh lebih sedikit lagi. Nah, di 2 tahun terakhir tinggal ada 111. Nah, sesuai dengan tutorial tadi ya, kita tinggal searching atau screening aja. Di sini kira-kira mana sih topik yang menarik gitu. Misalnya di sini kita langsung ketemu ada membandingkan P2Y12 inhibitor versus Cangrelor ya pada pasien critically ill yang membutuhkan PCI yang disupport dengan microaxial flow pumps. Nah, ini eh, agak kompleks ya judulnya, tapi misalnya teman-teman baca lebih lanjut dan teman-teman pahami, terus teman-teman mau ngecek nih, ini judulnya sudah ada systematic review sebelumnya atau enggak? Langsung scroll aja ke bawah, terus cari nih di similar articles-nya, ada enggak ya systematic review sebelumnya yang mirip dengan topik ini. Gitu. Nah, kalau mau memastikan lagi, tinggal teman-teman copy ini ke consensus.app. Nah, di consensus.app ini nanti dia akan dengan AI ya akan men-search database-database besar dan memberikan ke kita ya sudah ada systematic review sebelumnya atau tidak atau studi original sebelumnya. Nah, di sini ya dia akan memberikan ringkasannya juga. Tapi perhatian kita adalah ke bagian sini ya. Kita cek apakah sudah ada systematic review sebelumnya. Contohnya yang ini. Yang nomor 2, Cangrelor in critical ill patients with cardiac shock or post cardiac arrest undergoing PCI. Nah, ini ada contoh yang mirip banget ya dengan yang sudah kita pakai tadi. Tapi di sini bedanya dibandingkan dengan oral P2Y12 inhibitor. Intinya adalah dengan consensus.app ini, teman-teman akan sangat mudah untuk identifikasi systematic review sebelumnya dan juga original study yang mirip. Scholar Labs ini gimana? Teman-teman bisa buka ya di scholar.google.com
lalu nanti buka di bagian sini ada Labs. Nah, ini sama, dia sistemnya AI dari Google Scholar ya, untuk kita bisa mencari tentang suatu topik. Caranya tinggal copy saja judul tadi ke kolom tanyanya ini, tapi kalau di Scholar Labs ini dia harus dalam bentuk pertanyaan. Misalnya dikasih tanda tanya gini ya, terus how is effectiveness gitu ya. Tambahin gini aja. Terus nanti kalau sudah benar dia akan ngasih studi-studinya ada apa aja. Tapi kalau dia empty ya nggak ada hasilnya, mungkin dari pertanyaannya masih kurang jelas. Itu untuk Scholar Labs. Kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini persis judul yang kita bawakan tadi, yang jadi inspirasi judulnya ya. Terus ini sudah ada systematic review dan meta-analysis sebelumnya, persis yang kita temukan di consensus app tadi. Terus nanti dia akan lanjut dengan studi-studi lainnya. Nah, kalau memang studi ini atau topik ini belum ada systematic review sebelumnya, dan ada terutama tiga atau lebih studi ya di 2 tahun, 3 tahun terakhir. Nah, ini adalah ide yang potensial dan teman-teman tinggal lanjutkan aja, cari studi-studi lainnya yang mirip dengan topik tersebut. Jadi recapnya adalah ya, intinya teman-teman mencari ide itu bukan dengan diawang-awang atau dipikir-pikir ya, tapi dengan mencari list studinya, terus teman-teman pastikan belum ada sisref sebelumnya, dan apakah ada studi original lainnya yang mirip dengan PubMed, Consensus.app, dan juga Scholar Labs. Setelah dapat ide fix gimana? Ya tentunya masih panjang perjalanan ya, akan melakukan screening sistematis, ekstraksi data, analisis data, dan selengkapnya tentunya di course dan bimbingan dari Autus. Nah, itu adalah pengantar dari aku tentang bagaimana sih membuat ide schematic review yang banyak ditanyakan oleh teman-teman secara sekilas ya, dan akan dilanjutkan oleh Dr. Ico nih terkait dengan gimana kalau sudah buat lolos terus harus presentasi poster ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Ico. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa ditampung di kolom chat ya. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter Muhammad Yusuf untuk presentasinya. Mungkin setelah ini saya izin untuk share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter-dokter sekalian. Di sini saya Dr. Muhammad Rikol Karim akan membawakan akan sharing ya terkait dengan poster ilmiah utamanya untuk teman-teman atau dokter-dokter sekalian yang misal sudah jadi sisrefnya, kemudian sudah accepted dan harus membuat poster untuk dipresentasikan. Jadi ini saya akan berbagi tips terkait dengan pembuatan posternya. Baik, eh, jadi sebenarnya langkahnya simple tapi ya nggak sesimpel itu ya. Jadi yang pertama, yang paling utama untuk dokter-dokter sekalian harus cek saat pertama kali accepted adalah cek guideline-nya terlebih dahulu. Jadi di guideline nanti mungkin akan ada tambahan-tambahan info terkait dengan poster atau misal presentasi PPT atau semacamnya yang harus dokter-dokter di sini tampilkan gitu. Sedangkan yang kedua kemudian pembuatan poster atau PPT. Namun di sini saya akan lebih banyak berfokus kepada poster ya. Kemudian yang ketiga nanti dokter-dokter submit dan presentasi. Nah, untuk yang pertama, eh, dokter-dokter di sini perlu untuk melakukan pengecekan pada guideline. Jadi di setiap guideline itu selalu ada format ya, format yang ditentukan oleh panitia. Contohnya seperti ini. Jadi kita cek kira-kira format yang harus disubmit itu apa, lalu poster, dimensi posternya itu ukurannya berapa, dan biasanya ada tambahan-tambahan ketentuan lain seperti misal menggunakan font-font tertentu. Namun sepengalaman saya di simpo-simpo atau misal di kompetisi itu untuk font ini biasanya jarang untuk dicek sampai sedemikian rupa. Yang paling utama biasanya adalah format dan juga ukuran. Mostly pada simpo ataupun conference biasanya yang paling sering muncul tuh formatnya adalah A2 atau
16:9. Jadi kalau misalnya e-poster biasanya 16:9, sedangkan kalau misal harus ngeprint atau misalnya conference yang mungkin beberapa conference itu pakai format A2. Nah, itu nanti ukurannya beda lagi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah cek guideline, nah di sini prinsip pembuatan poster ilmiah ini mungkin berbeda dengan poster-poster edukasi, poster publik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah audiens itu dapat memahami penelitian atau khususnya sisref meta-analisis yang dokter buat gitu. Nah, seringkali kita mungkin stuck ya kayak, aduh desain kita bagus nggak ya? Atau aduh juri bakal suka nggak ya? Nah, kalau menurut saya dan pengalaman saya sendiri ya, untuk memang pada rubrik biasanya rubrik penilaian pun jarang menyinggung terkait dengan desain. Mungkin ada beberapa poin terkait estetika, tapi desain sendiri itu sangat relatif ya, tergantung dengan jurinya. Jadi maksudnya bisa jadi juri satu dan juri dua itu memiliki preferensi desain yang berbeda gitu. Jadi desain yang bagus itu menurut saya cukup subjektif. Jadi pokok desainnya dari dokter-dokter sekalian ini mudah untuk dilihat dan eye catching, menurut saya itu sudah cukup. Nah, yang paling mutlak menurut saya untuk dibuat adalah layout yang bagus. Layout ini maksudnya adalah keteraturan, lalu kemudian bagaimana caranya poster ini tuh bisa dibaca dengan baik dan benar. Jadi dibacanya enak, nggak kekecilan fontnya, lalu kemudian nggak morat-marit atau nggak berantakan dari layoutnya. Gitu. Itu biasanya memang ada nilai poin plusnya sendiri di rubrik penilaian atau pada jurinya ya. Jadi untuk layout yang bagus ini kemungkinan akan lebih objektif daripada desain yang bagus. Sehingga ini harus utamakan untuk layoutnya yang bagus. Nah, nanti selain kita membuat layoutnya, kita juga menentukan warnanya. Nah, kalau bisa, sebisa mungkin warna itu harus kontras antara background dengan isi, sehingga mudah untuk dibaca. Jadi misal warna backgroundnya terang, berarti untuk tulisannya nanti harus gelap atau ya nggak harus hitam, misal warna-warna gelap gitu. Kemudian kalau misalnya sebaliknya ya, kalau misalnya warna tulisannya mungkin terang, maka backgroundnya harus gelap gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan tema penelitian atau tema dari kegiatan yang dokter ikutin. Jadi misal beberapa kali saya ikut terkait dengan breast cancer. Biasanya kan breast cancer pitanya pita pink ya. Oleh karena itu saya pakai palet yang seperti ini. Atau misal thyroid cancer ya. Biasanya kalau nggak salah thyroid cancer itu warna pitanya ada pita Tosca gitu. Jadi saya pakai palet yang ini. Nah, itu disesuaikan dengan tema penelitian atau tema kegiatan dokter. Lalu kemudian terkait font. Jadi font ini cukup krusial karena ya sumber utama dari juri atau misal dari panelis nanti menilai poster dari dokter-dokter sekalian. Nah, font yang sering digunakan, oh ya mohon maaf ini maksudnya ini sans serif ya. Jadi biasanya font yang sering digunakan tuh yang sans serif. Jadi yang nggak ada apa ya namanya ini, nggak ada tailnya atau nggak ada ekornya seperti itu ya. Jadi lebih apa namanya, lebih tidak terlalu formal tapi masih masih formal. Gitu. Maksudnya masih enak dibaca tapi juga bisa untuk formal. Gitu. Contohnya kalau biasanya saya menggunakan eh, untuk judul biasanya saya pakai font jenis Poppins. Sedangkan untuk yang isinya itu menggunakan Helvetica atau Roboto. Nah itu nanti dokter-dokter bisa sesuaikan sendiri dengan preferensi dokter-dokter sekalian atau dari contoh. Ini ada contohnya ya dokter. Jadi ini ada introduction ini saya menggunakan Poppins. Ini anggapannya kayak subjudul atau judulnya gitu. Kemudian ini ada dummy-nya ya. Jadi maksudnya isinya itu seperti ini nanti misalnya ada isinya. Nah, untuk berapa ukuran fontnya itu sebenarnya kalau berdasarkan golden ratio itu biasanya ukuran dari subjudul itu adalah ukuran judul dibagi 1,618. Tapi ini kan biasanya agak ribet ya. Nah, kalau menurut saya sih pokok terlihat eh, subjudul lebih besar daripada isinya itu menurut saya sudah cukup. Jadi andalkan feeling juga bisa gitu. Nggak harus sampai saklek seperti ini. Oke.
Terus apa aja sih komponen poster ilmiah? Jadi di poster ilmiah nanti itu ada header, body, sama footer. Ini saya bagiin jadi tiga. Di header ini nanti, eh nah ini utamanya, ini contoh poster ilmiah yang pernah saya buat. Jadi di header ini nanti akan ada judul dan juga nama dari penulis serta afiliasinya ya. Kemudian dari body ini nanti ada intro, methods, results, kemudian discussion, conclusion, sama biasanya optional ini limitation and recommendation. Sedangkan di footer ini biasanya ada referensi dan keyword-keyword yang digunakan. Nah, ini contoh headernya ya. Jadi, misal judul yang saya gunakan seperti ini, nanti juga ada nama penulis dan afiliasinya. Jadi, mulai dari penulis satu, penulis dua. Kemudian, nah di sini tips yang biasanya saya sering gunakan adalah perlu untuk menambahkan semacam icon ya atau gambar yang terkait dengan penelitian tersebut. Contohnya ini kan saya menggunakan, eh, saya ingin menunjukkan penelitian tentang endoskopi ya, EBCS ya, endoskopi breast conserving surgery. Jadi di sini saya berikan icon seperti apa namanya, jaringan payudara, kemudian juga ada magnifier atau kaca pembesar yang melambangkan kalau endoskopi itu bisa, ini ada kamera endoskopinya sehingga bisa representatif terkait dengan penelitian dokter seperti itu. Terus biasanya juga jangan lupa ada logo-logo terkait yang mungkin bisa ditambahkan ya. Kemudian di body ini ada ya IMRAT ini yang introduction, methods, lalu results, discussion, conclusion, dan nanti ada recommendation. Nah, kalau misal terkait dengan ini itu nanti akan sangat menyesuaikan dengan isi dari eh, penelitian dokter. Jadi nggak bisa disamakan formatnya antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Bahkan saya beberapa kali membuat poster ilmiah itu ada yang formatnya 2 kolom, ada yang bisa sampai 2,5 kolom atau bahkan ada setengah-setengah ya kayak gini. Ini kan 2 kolom, lanjut 1 kolom karena results-nya banyak, kemudian lanjut 2 kolom lagi. Jadi itu sangat menyesuaikan dengan isi dari penelitian dokter. Lalu ini kemudian untuk mohon maaf ini yang footernya ya. Footernya ini nanti akan berisikan keyword dan referensi. Nah, beberapa kali itu saya menggunakan barcode saja, jadi lebih efisien untuk secara desain karena tidak terlalu memakan tempat dan biasanya cocok untuk beberapa disandingkan dengan keywords ini. Namun juga bisa kalau misalnya dokter referensinya mau di copy paste semua itu juga bisa di apa bagian bawah. Nah, ini mungkin itu kalau dari materi singkat yang biasa saya sampaikan. Nah, ini mungkin saya langsung jam ke contoh ya. Jadi ini dari Autus kita menyediakan ada template ya, dua dua template poster. Ini khusus sebenarnya dari poster poster saya yang pernah saya buat. Ini nanti dari dokter-dokter sekalian mungkin bisa scan ya. Ini saya menggunakan aplikasi Canva karena di sini aplikasi Canva itu sangat mudah untuk digunakan dan bisa dikerjakan untuk bersamaan ya. Jadi maksudnya secara tim gitu ya. Jadi nanti misal dokter bekerja dengan temannya itu lebih enak untuk update-nya gitu. Nah, ini mungkin dokter-dokter bisa scan terlebih dahulu. Ini nanti akan saya coba untuk berikan sedikit tutorial terkait dengan eh, pembuatan poster ilmiah tersebut. Untuk yang pertama, nanti setelah scan, dokter-dokter bisa make a copy. Jadi untuk akses dari posternya, template-nya ini sementara akses view aja. Lalu nanti bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan dokter. Sebentar saya langsung ke link Canva-nya ya. Oh ya, untuk yang belum dapat linknya saya copy di eh, kolom chat terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dicoba akses ya dokter. Nah, di sini tuh sudah coba saya berikan panduan sedikit ya, singkat saja terkait dengan cara pengisian dari posternya. Nah, biasanya formula yang saya gunakan itu saya akan isi yang bagian header dengan judul,
kemudian ada satu icon yang penting, yang representatif, dan saya berikan ada background semacam, contohnya ini pada saat ini saya menggunakan, penelitian saya terkait dengan kanker tiroid ya. Jadi ini ada sel kanker, kemudian ini ada tiroidnya saya masukkan sebagai representatif gitu. Nah ini mungkin sekalian saya coba untuk apa ya, praktek langsung ya. Ini mungkin terburu-buru, jadi mungkin nanti nggak akan bisa sampai selesai. Jadi saya praktekkan sedikit-sedikit aja. Nah ini saya ambil dari penelitian Dr. Muhammad Yusuf yang ya Dr. Muhammad Yusuf pernah membuat penelitian terkait potensi volatil organik ini ya, compound based breath analysis. Nah ini pertama dokter bisa copy paste terlebih dahulu eh, untuk judulnya, nanti dokter-dokter sesuaikan di sini. Nah seperti ini. Biasanya kalau misalnya seperti ini, saya sesuaikan eh, kira-kira mana sih yang enak untuk dibaca. Misal udah pas seperti ini, nah ini kan udah cocok ya dokter ya. Jadi maksudnya masih bisa dibaca, terus jelas juga, nggak ada bagian yang patah. Maksudnya judulnya masih bisa enak untuk dibaca gitu. Lalu karena ini terkait COVID, mungkin kita bisa, kalau di Canva itu, kita bisa cari elemen dokter. Jadi misal COVID, bisa foto atau video. Nah, untuk foto, misal kita pakai, mungkin kita pakai grafis saja ya dokter ya. Nah, di grafis ini nanti kita bisa pakai virus misalnya ya, virus. Nah, ini kita langsung drag aja ke pinggir seperti ini. Nah, kemudian penulisnya kita kopas saja dari em, nama penulis yang ada di jurnalnya seperti ini. Dan kemudian nanti dari afiliasinya juga akan disesuaikan juga. Ini nanti disesuaikan ya gitu. Nah, kemudian ini karena saya apa? Oh iya, nanti untuk yang link A2 saya kirimkan juga ya. Untuk sedikit tips, biasanya dokter-dokter di sini bisa menggunakan AI ya untuk meringkas jurnal yang mungkin misal dokter butuh cepat untuk presentasi besok, bisa dari dokter-dokter sekalian bisa menggunakan AI. Di sini saya coba menggunakan notebook LM. Cuma ini promnya masih agak asal-asalan ya. Jadi nanti mungkin bisa diperbaiki promnya. Tapi ini menurut saya sudah cukup untuk membuat poster yang sederhana gitu. Jadi ini kan dia sudah memberikan judulnya, lalu pendahuluannya perlu disebutkan apa aja. Nah ini nanti kita copy paste aja untuk pendahuluannya, lalu kemudian metodenya. Nah, untuk metode, biasanya saya akan menampilkan prisma. Prisma ini penting sekali karena menggambarkan alur dari alur yang sistematis kan ya dokter ya. Kemudian dari pikonya ini wajib untuk disertakan juga mulai dari eh, populasi atau patientnya, terus kemudian intervensinya seperti apa. Nah, ini sudah saya coba eh, berikan, nanti dokter bisa isi dengan eh, pikonya sendiri-sendiri. Nah, ini database-database ini yang sering saya gunakan. Jadi nanti dokter bisa ubah sesuai dengan database yang dokter-dokter gunakan. Nah, terus ini ada keterangan terkait meta-analisisnya bisa di apa namanya dioperasikan atau dilakukan menggunakan software apa seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian misal yang biasanya paling tricky adalah di results. Jadi biasanya saya pakai results itu untuk menunjukkan ini ada berapa studies yang dipakai dan jumlah populasinya ada berapa. Kemudian saya juga biasanya memberikan untuk risk of biasnya. Nah ini sebenarnya dari penelitian atau dari template ya. Template-nya kan sebelumnya seperti ini ya dokter ya. Jadi hanya dua kolom. Tapi karena di penelitian ini ternyata meta-analisisnya atau misal forest plotnya itu nggak banyak, cuma dua saja. Nah, di sini dokter bisa pakai yang satu kolom aja untuk yang results-nya. Jadi, misal ini saya kopas nih dokter ya. Saya kopas, lalu ini kan karena forest plotnya banyak ya yang sebelumnya. Jadi, tinggal saya
paste di sini. Nah, ini nanti dokter berikan keterangan-keterangan, misal, em, nah, kolom yang ini untuk risk of bias, kemudian yang ini untuk eh, hasil forest plotnya. Kemudian mungkin di sini karena memang ada em, summary of studies, biasanya kita ada beberapa poster itu kan yang memberikan summary of studies ya. Kita bisa kopas juga. Ini nanti perlu disesuaikan ya. Jadi nggak hanya asal kopas. Nah, jadi seperti ini. Jadi misal untuk summary of studies-nya seperti ini, kita atur-atur bagaimana caranya untuk semuanya bisa apa ya, tersampaikan dengan baik. Jangan lupa pada setiap gambar atau setiap tabel, jangan lupa untuk di bagian atas atau di bagian bawahnya diberikan keterangan gambar dan keterangan tabelnya. Nah, misal di sini ini untuk penjelasannya gitu. Jadi nanti ini penjelasan terkait dengan eh, forest plotnya atau terkait dengan summary of study-nya gitu. Nah, ini nanti bisa dokter-dokter sesuaikan. Nah, enaknya di Canva ini nanti bisa saling membantu antara teman dan timnya. Terus ini dokter tinggal ganti-ganti aja apa namanya dari warnanya. Misal mau warna yang sesuai dengan template atau penelitian dokter itu sangat bisa. Dan ini relatif untuk mudah digunakan. Nah, nanti tinggal disesuaikan-sesuaikan saja. Jadi intinya nanti eh, tinggal mengubah-ubah dari template yang sudah Aukus berikan seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang berubah-berubah seperti ini ya nanti disesuaikan kembali. Misal ini kan cuma conclusion ya, cuma kesimpulan. Kita bisa berikan tambahan di bawah untuk limitation and recommendation seperti itu. Jadi intinya mengisi semua ya, dokter. Dan layout itu harus rapi ya. Jadi nggak berantakan, maksudnya kotaknya pas, sama-sama dibagi jadi setengah, terus kemudian nggak ada yang misal terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Misal kayak gini kan nggak enak dilihat ya dokter ya. Jadi harus disesuaikan layoutnya sehingga mudah untuk dibaca dan dilihat oleh juri seperti itu. Oke, sebenarnya mungkin itu sih dokter untuk yang template-template. Ini untuk template yang A2, sebentar saya kopas dulu ke chat ya. Nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau misalnya ingin mengakses full untuk fitur-fitur Canva, menurut saya dokter-dokter di sini bisa langganan yang premiumnya itu karena fiturnya sangat berlimpah. Jadi bahkan dokter di sini itu bisa membuat langsung ya poster dari, maksudnya misal dokter sudah memiliki sebuah poster, nanti dokter tinggal memasukkan file posternya, kemudian nanti akan bisa menjadi template di Canva-nya seperti itu. Oh, masih terkunci ya? Sebentar ya. Saya coba. Oke. Oke. Sudah ya, dokter. Apakah sudah bisa dilihat? Ini yang saya coba fitur yang menurut saya menarik ya. Jadi, misal saya ada eh, poster nih, dokter ya. Kemudian nanti eh, dokter tinggal memasukkan posternya. Jadi, eh, misal seperti ini. Nah, ini saya copy ya. Jadi, saya memasukkan sebuah poster dari referensi lain, dari poster lain yang saya gunakan. Masih loading sebentar. Nah, ini bisa langsung dokter drag gitu. Bisa langsung dicoba untuk, nah, seperti ini. Nah, ini tuh kan biasanya dalam bentuk gambar. Nah, di Canva ini bisa langsung dibuat dalam bentuk semacam eh,
apa ya edit yang bisa diedit itu dokter. Jadi nggak dalam berupa gambar gitu. Jadi dokter-dokter tinggal mengedit-ngedit saja untuk eh, details dari posternya. Mungkin memang nggak sempurna ya karena ada beberapa bagian yang berantakan, tapi sangat memudahkan dokter jika dokter memiliki referensi tambahan. Dokter tinggal drag PDF-nya ke Canva, lalu kemudian nanti akan mudah untuk diedit, tinggal diedit-edit saja itu. Jadi nggak perlu aplikasi-aplikasi yang mungkin seperti Adobe ribet seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu ya dokter. Nah ini referensi yang saya gunakan masih pakai barcode, sedangkan di A2 itu saya pakai referensi yang full menggunakan referensi yang saya gunakan. Jadi saya kopas saja semua dari referensi yang ada di papernya, kemudian saya kopas seperti ini. Nah, penampilannya seperti ini. Mungkin itu sih dokter untuk terkait template dari Octus. Nanti mungkin untuk detailnya sambil jalan bisa dicoba-coba sendiri dokter. Jangan lupa untuk di make a copy karena hanya bisa lihat saja. Oke, oke. Mungkin itu dari saya. Untuk terkait pembuatan poster. Semoga bermanfaat untuk dokter-dokter sekalian. Saya kembalikan ke Dokter Yusuf. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rico atas pemaparannya ya. Jadi sangat banyak insight yang didapatkan, teknikal ya mulai dari cara editing hingga tips and trick pakai Canva tadi. Oke, semoga ilmu yang kita bahas pada malam ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab teman-teman dan dokter-dokter sekalian. Silakan yang ingin bertanya bisa kirim chat ke everyone atau ke saya ataupun ke Rico akan kita bahas hingga 5 hingga 10 menit ke depan. Sebelumnya ada pertanyaan terkait record ya. Nah, terkait record tidak perlu khawatir, pasti akan diupload di YouTube dan akan di-share di grup ya. Jadi mungkin memang terbatas waktunya jadi agak cepat ini pemaparannya, tapi kan nanti akan di-share, jadi bisa di-review lagi. Oke, Dokter Ico, ini kita akan masuk ke pertanyaan, ada dua pertanyaan nih ya. Pertanyaan pertama tentang, ini yang tadi saya paparkan ya, tentang penggunaan kata tiap. Nah, saya share screen dulu bentar ya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, jadi di PubMed ini itu ada istilahnya filter ya atau kolom pencarian gitu ya, dipakai tanda kurung sikut, kurung siku-siku gini, kurung kotak ini ya. Maksudnya gimana? Kita itu mau mencari keyword itu di mana? Gitu ya. Misalnya kalau kita tulis acute coronary syndrome, TIAP ya, atau nama lain cara penulisan TIAP lainnya adalah title abstract. Ya, singkatannya title abstraknya adalah TIAP. Nah, maksudnya adalah kita mencari kata-kata acute coronary syndrome di judul sama abstrak aja. Misal di full text dari jurnal itu ada kata-kata acute coronary syndrome, itu nggak akan masuk di pencarian kita, sehingga lebih spesifik. Gitu ya. Nah, kalau di PubMed saya biasanya pakai filternya title abstract ini atau TIAP dan juga mesh term. Gitu ya. Jadi singkatnya adalah TIAP itu maksudnya kita mencari di title sama abstrak, judul dan abstrak untuk kata yang kita cari. Oke, semoga menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Rijo ini. Dok, izin tanya, apakah semua simposium pembuatan poster harus selalu dalam bahasa Inggris dan untuk presentasinya juga dalam bahasa Inggris? Silakan. Oh ya, baik terima kasih. Kalau dari simposium yang saya ikutin selalu pakai bahasa Inggris untuk dari posternya ya. Tapi presentasi itu memang mostly bahasa Inggris. Utamanya biasanya kalau oral ya, oral itu biasanya pakai bahasa Inggris. Cuma bisa ditanyakan kembali ke eh, panitia terkait ya. Cuma kalau misal poster fix biasanya bahasa Inggris. Kalau presentasinya sejauh ini yang pernah saya ikutin selalu bahasa Inggris sih. Cuma ada beberapa biasanya
beberapa peserta memang pakai bahasa Indonesia, tapi ya sudah tetap bisa gitu. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan ke panitianya kalau misalnya apa bisa bahasa Indonesia atau hanya bahasa Inggris saja. Iya, setuju dengan Dokter Ico tadi ya. Kuncinya di membaca guideline dan tanya panitia tadi, karena tiap event pasti berbeda. Oke, kita lanjut dok ke pertanyaan yang ada di everyone ya. Jadi pertanyaannya menentukan besar font itu seperti apa? Ya, baik dokter. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk font itu biasanya sudah ada beberapa simpo atau event simpo itu yang sudah mengatur eh, font ukuran font yang harus dipakai itu seberapa. Nah, tapi sepengalaman saya dalam pembuatan poster itu kadang-kadang itu terjadi miss gitu antara guideline dan juga ketika kita buat kok kayaknya kekecilan ya atau kayaknya kebesaran ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya pokoknya disesuaikan dengan apa ya? Disesuaikan dengan ketika dokter misal membaca dengan HP atau dengan laptop itu sekiranya masih enak untuk dilihat atau enggak gitu. Itu yang biasanya saya gunakan sebagai panduan sih. Cuma biasanya kalau misalnya A2 untuk ukuran A2 itu rata-rata ukuran fontnya biasanya antara 18 sampai 24 gitu. Itu mudah untuk dibaca gitu, seperti itu. Lalu kemudian masalah yang lain terkait dengan font ini biasanya beragam jenis font itu beragam juga perbedaan besar kecilnya. Jadi misalnya font Poppins dan font Helvetica tadi itu di angka 18 itu sama kadang-kadang beda besar kecilnya. Jadi perlu untuk penyesuaian kembali untuk besar apa ya? Kira-kira ini enak nggak ya dilihat gitu. Kira-kira apakah dari eh, juri bisa melihat nggak ya gitu. Nah kalau misalnya memang pengen simulasi langsung sejauh ini sih saya nggak pernah simulasi langsung kayak saya print terus saya taruh kira-kira cocok atau enggak. Jadi emang by feeling sih agak tricky ya. Jadi biasanya saya pakai laptop atau pakai HP itu kira-kira kelihatan nggak ya? Atau misalnya dokter-dokter di sini tuh bisa gunakan cara lain. Dokter pakai poster yang sudah pernah publish di paper atau sorry di simpo-simpo. Dokter sandingkan saja dengan paper tersebut, dengan poster tersebut. Nah, itu kan biasanya maksudnya poster yang sudah pernah tampil itu kan biasanya kan ya sudah aman lah untuk dilihat itu. Biasanya dokter bisa sandingkan aja, dicocokkan antara poster yang dokter buat dan poster yang sudah pernah publish gitu. Jadi biasanya dicocok-cocokkan seperti itu sih. Mungkin itu tips dari saya sih kalau untuk pembuatannya. Oke, Dok. Terima kasih untuk tambahannya. Jadi disesuaikan dengan ininya ya, jenis fontnya apa dan juga eh, kepadatan materi juga itu. Iya dokter, sama tadi tipsnya bisa coba nyontoh dari file yang pernah dipakai gitu. Betul, betul. ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Ya, benar dokter. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk ini ada sisa 3 pertanyaan. Kita coba jawab 3 ini saja ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, jika dokter diberikan waktu 5 menit untuk menjelaskan sebuah oral presentation, apa yang akan dokter jelaskan agar ini menarik? Oke, saya coba jawab dulu ya, dok. Jadi kalau dari saya itu, kalau dokter pernah ingat di perkuliahan metodologi ya, jadi ada namanya critical appraisal. Critical appraisal itu adalah cara kita menilai apakah suatu literatur itu bisa kita terapkan ya dan juga sah. Nah, ini adalah kerangka dari teman-teman dalam presentasi sebenarnya. Sebenarnya mau teman-teman sampaikan ke orang-orang itu apa? Yang nomor satu adalah keabsahan. Ya, apakah sistematik review teman-teman ini absah, valid? Artinya gimana absahnya? Mengikuti pedoman dari Prisma. Dah, titik itu pedoman validity. Gitu ya, mengikuti pedoman dari Prisma dan juga guideline Cochrane, gitu gampangannya. Nah, bagaimana menyampaikannya? Ya, sampaikan di metode, gitu ya. Di metodenya kita di sini mengikuti guideline Prisma, kemudian database-nya ada cukup ya, kalau sesuai dengan di eh, systematic review itu lebih dari 3 kalau bisa.
dan seterusnya. Jadi teman-teman sampaikan bahwa metodenya absah. Terus importance, kenapa sih penelitian ini penting? Systematic review teman-teman penting, itu tekankan di introduction gitu ya. Kenapa kok penting meneliti ini? Besaran masalahnya seperti apa? Dan juga kenapa masalah ini masih diteliti? Lalu applicability, penerapan. Jangan cuma menyampaikan hasil, tapi penerapan hasil ini gimana? Gitu ya. Nah, jadi 5 menit itu fokuskan bagaimana teman-teman pertama mulai dari importance dulu lah ya. Kenapa ini penting? Di intro itu yang penting biasanya 1 menit, 2 menit cukup, tapi tekankan kenapa ini penting, gitu ya. Kemudian yang kedua, metode bahas tentang keabsahan. Yang penting teman-teman bisa membuktikan bahwa systematic review ini absah, gitu ya, 1 menit. Lalu terakhir adalah yang paling banyak itu tentang penerapan, hasilnya bagaimana, dan audiens dokter-dokter sekalian ini pasti kan adalah klinisi dan para peneliti ya. Bagaimana mereka menerapkan ini ke clinical practice-nya. Itu. Jadi 2 menit important, 1 menit untuk metode, singkat saja, dan sisanya untuk penerapan. Bagaimana hasil dan penerapan, serta limitation-nya, jangan lupa. Apakah ada yang perlu diperhatikan untuk menerapkan ini? Ya, istilahnya biasnya di mana? Gitu mungkin kalau dari saya. Dari Dr. Rico ada tambahan? Oh iya, kurang lebih sama dokter. Kebetulan eh, minggu lalu saya alhamdulillah ada kesempatan untuk maju oral presentation. Nah, mungkin tambahan sedikit, hindari dari dokter-dokter sekalian untuk menjelaskan terkait yang detail seperti misal pembacaan forest plot atau semacamnya. Nah, kemarin tuh kebetulan ada peserta yang membaca tapi sempat ditegur oleh juri seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti misal mendefinisikan forest plotnya seperti apa, cara bacanya seperti apa itu dihindari. Jadi langsung ke, tadi benar kata Dokter Yusuf ya, langsung ke eh, hasilnya apa, kemudian kira-kira bisa diaplikasikan seperti apa untuk penelitian ini. Jadi hindari yang terlalu teknis, untuk 5 menit kan sangat singkatnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Rico. Semoga menjawab ya untuk yang bertanya. Terus kita ke 2 pertanyaan terakhir. Mungkin saya jawab pertanyaan singkat ini aja ya. Dok, izin tanya, kalau membuat sisref biasanya satu tim berapa orang? Jadi intinya kalau menurut kegiatan Cochrane itu minimal idealnya 3 orang ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan pun sendiri, jangan lupa nanti pas mungkin idenya udah selesai, ekstraksi data awal selesai, coba invite 2 orang untuk mereview hasilnya. Gitu, agar menurunkan biasnya. Oke, kemudian selanjutnya dari pertanyaannya ini izin bertanya, mungkin untuk Dr. Ijo ya, bagaimana layoutnya kalau sistem formatnya itu EBCR, jadi Evidence Based Case Report. Jadi kan perlu ada pemaparan case-nya sekaligus juga schematic review, itu kira-kira gimana insight-nya? Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sejujurnya belum pernah ya buat yang terkait case report ya. Mungkin pernah pas zaman-zaman koas aja ya. Cuma intinya sih sama ya. Jadi biasanya akan ada, kalau saya lihat dari beberapa case report yang pernah dipublikasikan di e-poster itu seperti kayak ada 2 kolom biasanya. Kolom pertama untuk menjelaskan case-nya seperti apa, dan itu biasanya kolomnya kayak 2/3 bagian dari eh, 2/3 bagian dari poster. Kemudian, sorry, sepertiga bagian. Kemudian sisanya adalah menjelaskan terkait dengan evidence base-nya seperti itu. Jadi kayak ada, biasanya malah kolomnya bisa dibagi 2 sampai 3 seperti itu sih. Kalau spesifiknya mungkin bisa dokter cari referensi aja sih untuk yang layout-layout di case report itu seperti apa. Kurang lebih sama sih kalau sepenglihatan saya biasanya di simpul-simpul seperti itu. Oke. Sama sekalian ini ya dok ya, yang Ya, eh, kalau pertanyaan. oh ya, jadi maksud saya itu bukan nggak perlu menjelaskan forest plotnya. Jadi biasanya forest plot itu kan biasanya sudah dalam bentuk hasil ya. Maksudnya signifikan atau tidak, heterogenitasnya seperti apa. Nah, mungkin ada beberapa orang itu yang menjelaskan detail. Jadi misal forest plotnya jika melewati garis maka hasilnya ini signifikan atau tidak. Lalu kemudian maknanya dari diamonnya itu seperti ini. Nah itu untuk detail-detail seperti itu yang menurut saya tidak perlu dijelaskan, dan pada situ sempat ditegur oleh juri juga sih gitu. Tapi untuk hasil dari forest plotnya tetap disampaikan, dan dari
eh, makna secara statistiknya juga tetap disampaikan gitu. Jadi bukan menjelaskan cara membaca forest plotnya seperti itu. Mungkin itu sih yang saya maksud. Jadi nggak usah dijelaskan cara membaca forest plotnya, langsung ke hasil. Nggak mungkin menjawab, dokter. Oke, terima kasih Dr. Ijo. Jadi setuju juga ya. Langsung ke intinya saja. Hasilnya bagaimana? Tentunya dari juri bisa membaca forest plot. Oke, sudah tidak ada pertanyaan masuk, Dr. Ijo. Eh, Mungkin ada recap untuk insight pada malam hari ini sebelum kita tutup. Oke, mungkin kalau dari saya, kalau dari presentasi yang paling penting yaitu ya tiga itu cek guideline, kemudian bikin posternya ya, lalu kemudian submit dan presentasi dengan baik. Tadi presentasi dengan baik juga sedikit-sedikit disampaikan tanya jawab seperti apa. Untuk jangan lupa untuk membuat poster, kalau saran dari saya bisa menggunakan aplikasi yang kolaboratif ya seperti Canva. Lalu jangan terlalu overthinking dengan desain, karena yang paling utama sebenarnya adalah layout ya atau misal kerapiannya dari poster-poster dokter di sini sekiranya apakah bisa dibaca dengan baik oleh judges atau dari panelis yang nanti melihat poster dari dokter gitu. Jadi untuk desain ya dibuat sebisanya saja. Yang paling penting adalah layout rapi, teratur dan bisa dibaca oleh eh, panelis atau judgesnya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Semoga bermanfaat ya dokter. Untuk dokter Muhammad Yusuf. Oke, terima kasih banyak Dr. Ijo. Sangat banyak insight-nya ya pada malam hari ini. Mulai dari yang tips mindset shifting dan juga technical. Itu semuanya sudah dibahas. Semoga bermanfaat ilmu yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan, bisa kita bahas lanjut di grup dan juga bisa bertanya nih ke tutor-tutor dari Autus ya untuk teman-teman yang mengikuti coaching. Dan pengumuman penting buat teman-teman semua bagi peserta dari webinar Autus free webinar ini, nanti akan kami umumkan ada promo khusus ya hingga 31 Mei besok untuk mengakses private coaching maupun course systematic review yang lengkap. Gitu ya. Jadi agar ilmu kita pada malam hari ini nggak berhenti pada ilmu saja, tapi hingga aksi gitu ya. Bisa didampingi oleh tim Autus yang sudah banyak publikasi ini ke presentasi pertama dari dokter sekalian. Harapannya ada luaran ya dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Nantikan di grup ya untuk informasi selanjutnya. Saya Dr. Yusuf dan Dr. Ijo izin pamit undur diri. Terima kasih dokter sekalian untuk kehadiran pada malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter-dokter sekalian.